Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadhani, NPM 2021020424, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, kelas Hukum Tata Negara dari semester 4. Di sini akan mempresentasikan pertemuan ke-12, yaitu bangunan hukum Islam di Indonesia, Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni, bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologi sebagaimana yang dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini. Konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling utama sejarah Islam, hukum telah dipandang keluar sebagai bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan ada pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandang bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak berlangsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan di atas dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi. Namun sebelum kita jauh membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional, mengapa kita membutuhkan hukum nasional, dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan terhadap aspek-aspek inilah kita akan mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional, pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka membangun hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijakannya untuk manfaatkan 3 sistem existing living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia. Pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagaimana dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicukupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkat-tingkatannya diperlukan, dan mempunyai alat penghukum untuk menjalankannya. Sekian presentasi saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.